Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Windy Dina Safitri. Salam sejahtera bagi kita semua. Selalu stay safe, stay healthy, stay happy, and stay with matematik class. Kali ini kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk grafik histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Sebelum masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita flashback terlebih dahulu nih. Kita pernah belajar tentang apa itu tabel distribusi frekuensi dan bagaimana langkah-langkah menyusunnya. Adapun langkah untuk menyusunnya itu ada mengurutkan data, ada menentukan jangkauan, ada banyaknya kelas, ada menentukan panjang kelas interval, lalu membuat tabelnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menyajikan data yang telah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi tersebut dalam bentuk grafik. Perhatikan permasalahan berikut. Nah, ketika datanya sudah jadi tabel distribusi frekuensi, lalu bagaimana kita menyusunnya dalam bentuk grafik? Adapun grafik yang biasanya digunakan dalam mempresentasikan data-data kelompok itu antara lain ada histogram, poligon frekuensi, dan juga ada OGIF. Kita akan bahas satu persatu nih, apa sih ketiga grafik tersebut. Pertama, histogram dan poligon frekuensi. Kita langsung masuk ke contoh gambarnya saja agar mempresentasikannya lebih jelas. Oke, di sini histogram dikatakan bahwa histogram grafik yang menampilkan batang vertikal dengan tinggi tertentu yang menunjukkan frekuensi dari kelas yang diwakili. Berarti histogram itu grafik yang batang vertikal. Nah, di dalam gambar ini berarti yang batang-batang berwarna merah yang berhimpitan inilah yang disebut histogram, di mana sumbu X-nya itu merupakan nilai tepi kelasnya. Di sini ada dari 39,5 sampai 49 itu mempresentasikan frekuensi sebanyak di sini kurang dari 5 ya, 4. Lalu di 49,5 sampai 59,6 di sini kira-kira frekuensinya 6. Berarti untuk sumbu X-nya itu merupakan tepi kelas-kelasnya, lalu untuk sumbu Y-nya adalah frekuensi dari histogram tersebut. Kemudian poligon frekuensi itu grafik penampil data berbentuk garis. Berarti pada gambar ini poligon merupakan garis kuning ini ya. Nah, di sini di mana sumbu X dari poligon itu menunjukkan titik tengah dari masing-masing kelas. Kemarin bagaimana cara menghitung titik tengahnya? Yaitu adalah dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Oke, untuk sumbu Y-nya itu sama mempresentasikan frekuensi. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soalnya saja, soal menyajikan data histogram dan poligon. Nah, di sini disajikan data pengukuran. Kita disuruh apa? Kita disuruh untuk membentukkan grafik poligon dan histogramnya. Kita selesaikan langkah pertama, kita tentukan tepi kelas dan titik tengah masing-masing. Tepi kelas di sini untuk apa? Tepi kelas di sini untuk membuat histogramnya. Lalu titik tengah di sini digunakan untuk membuat poligonnya. Oke, di sini adalah hasil pengukurannya. Kita cari nih tepi kelasnya. Tepi kelas untuk kelas pertama di sini ada 119 dikurangi 0,5 berarti 118,5. Kemudian 127 ditambah 0,5 127,5. Kemudian untuk titik tengahnya
batas bawah ditambah batas atas, 119 tambah 127, kemudian dibagi dengan 2, akan ketemu 123. Untuk kelas-kelas selanjutnya pun sama sampai dengan kelas yang terakhir. Kemudian langkah kedua kita buat grafik histogram dan poligonnya. Kita buat yang histogram terlebih dahulu. Untuk membuat histogram, pada sumbu X-nya kita masukkan tepi-tepi kelasnya. Di sini ada 118,5 sampai 127,5. Kita lihat. 118,5 sampai 127,5. Itu frekuensinya adalah sebanyak 3. Maka di sini tinggi daripada batang ini adalah 3. Menunjukkan frekuensi mutlaknya. Kemudian pada kelas kedua 127,5 sampai 136,5. Kita lihat 127,5 itu di sini sampai dengan 136,5 di sini. Kita lihat tinggi batangnya. Tinggi batangnya itu sebesar 6. 6 di sini menunjukkan frekuensi mutlaknya. Lalu untuk kelas-kelas selanjutnya pun sama. Kemudian untuk menggambar poligon bagaimana? Untuk sumbu X-nya kita masukkan titik-titik tengahnya. Di sini ada 123, 132, 141. Kita masukkan 123, 132, 141 dan seterusnya. Kemudian puncak daripada diagram garis ini itu apanya? Itu adalah frekuensinya. Nah, di sini titik tengahnya, kemudian tinggi di sini menunjukkan frekuensi di sini 3. Kemudian untuk kelas kedua titik tengahnya di sini frekuensinya adalah puncaknya itu 6. Langkah selanjutnya tinggal kita gabungkan titik demi titik. Di sini ada titiknya, lalu gabungkan ke sini, nanti gabung lagi hingga seterusnya sampai habis kelasnya. Selanjutnya OGIF. Apa itu OGIF? OGIF merupakan grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif dari kelas-kelas di distribusi frekuensi. Dalam OGIF, sumbu X-nya itu merupakan batas setiap kelasnya dan sumbu Y itu adalah frekuensi kumulatifnya. OGIF ada 2, ada OGIF positif atau OGIF naik, disusun dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Di sini nanti kita menggunakan tepi atas kelasnya sebagai sumbu X. Sumbu Y-nya adalah frekuensi kumulatif dari OGIF tersebut. Lalu yang kedua ada OGIF negatif. OGIF turun, disusun dari frekuensi kumulatif lebih dari. Nanti sumbu X-nya kita gunakan tepi bawah kelas. Untuk lebih memahami, kita langsung ke praktek membuat OGIF-nya. Yang pertama contoh OGIF membuat OGIF positif. Nah, ini adalah distribusi frekuensi yang disajikan. Kemudian kita cari, karena ini OGIF positif, kita cari tepi atasnya ya, tepi atasnya. Kurang dari, kita gunakan tepi atas. Tepi atas dari 67 yaitu 67,5. Selanjutnya 70, tepi atasnya berarti 70,5 dan seterusnya. Lalu kita cari F kumulatif kurang darinya. Kita lihat di tabelnya, kurang dari 67,5. Kurang dari 67,5 berarti di sekitaran kelas 1 ini. Nah, frekuensi di kelas pertama itu berapa? Yaitu 2. Kita masukkan di sini 2. Kemudian kurang dari 70,5. Kurang dari 70,5 berarti adalah meliputi kelas ini, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Kita jumlahkan 5 ditambah 2 itu ada kumulatifnya 7. Begitupun kelas-kelas
berikutnya. Lalu bagaimana ogive-nya? Kita perhatikan, kita tinggal masukkan tepi atasnya pada sumbu X-nya. Kita masukkan 67,5, 70,5, lalu sampai 82,5. Kemudian kita masukkan frekuensi kumulatifnya. 67,5 itu mempunyai frekuensi 2, 70,5 mempunyai frekuensi 7, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada ogive negatif, ogive turun. Ogive turun ini datanya sama. Kita gunakan tepi bawah kelas. Di sini adalah kumulatifnya lebih dari, tandanya lebih dari, tepi bawah kelas, tepi bawah dari kelas pertama. 65 dikurangi 0,5 itu 64,5. Lalu kelas kedua 68 dikurangi 0,5, 67,5, dan seterusnya. Kemudian kita cari kumulatif lebih darinya. Kita perhatikan lebih dari 64,5. Lebih dari 64,5 berarti mencakup semua kelas di sini. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, semua kelas dijumlahkan sehingga frekuensi kumulatif lebih darinya 40. Lalu lebih dari 67. Lebih dari 67 berarti dimulai dari kelas kedua, kelas ketiga, keempat, kelima, keenam. Berarti kumulatif dari kelas kedua sampai dengan kelas ke-6. 5 tambah 13 tambah 14 tambah 4 tambah 2 akan memperoleh hasil 38. Begitupun dengan kelas-kelas selanjutnya. Lalu bagaimana gambar ogive-nya? Kita tinggal masukkan nilai ini pada sumbu X, nilai tepi bawah ini pada sumbu X. Ini ada 64,5, 67,5 sampai 79,5. Selanjutnya kita masukkan frekuensi kumulatifnya. Di sini 64,5 itu frekuensi kumulatifnya 40. Kita kasih titik di sini. Kemudian ini 67,5 itu 38. Kita kasih titik di sini. Ini 38 ya. Ini salah. Dan seterusnya sampai akhir. Kemudian kita hubungkan titik-titik itu menjadi sebuah garis. Nah, itulah penjelasan terkait ogive. Nah, dari ketiga grafik tersebut ada histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Sebenarnya apa sih yang membedakan ketiga penyajian data dalam grafik tersebut? Nah, di antaranya berdasarkan dengan nilai pada sumbu X-nya, di mana histogram itu menggunakannya tepi kelas. Sedangkan poligon itu pada sumbu X-nya menggunakan titik tengah kelas. Pada ogive sama dengan histogram menggunakan tepi kelas. Tergantung ogive-nya apa. Ketika ogive-nya naik itu menggunakan tepi atas, ketika turun menggunakan tepi bawah. Lalu untuk wujudnya itu di histogram itu berbentuk segi empat atau berbentuk diagram-diagram batang. Kemudian pada poligon itu berbentuk garis-garis atau kurva. Di ogive pun sama, berbentuk garis-garis atau kurva. Kemudian frekuensinya pada histogram itu menggunakan frekuensi mutlak atau frekuensi yang diketahui. Kemudian poligon juga menggunakan frekuensi mutlak. Yang berbeda itu ogive menggunakan distribusi kumulatif. Frekuensinya frekuensi kumulatif. Demikian penjelasan saya mengenai penyajian data dalam grafik histogram, poligon, dan ogive. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.